Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Kelas bersih? Sudah. Nah, saya absen dulu ya. Untuk kelas apa yang termasuk hari ini? Abdan Darwin Mutia itu. Abdan, Darwin, Mutia. Ada keterangan? Abdan Sakti. Darwin, Dari keterangan itu. alfabetnya. Nah, Mutia, Alfa.
Terima
dan car ini sementara didesain khusus untuk shuttle di lingkungan kampus. iCar dijalankan dengan kombinasi teknologi berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Kemudian sensor-sensor itu masuk ke dalam sistem navigasinya. Nah, di dalam sistem navigasi kita tanamkan beberapa, misalnya teknologi itu berdasarkan buatan semacam itu, kemudian dari sensor yang masuk menjadi sebuah persepsi lingkungan ada di sekitarnya. Dari persepsi ini kemudian menjadi gerakan mobil untuk mengarahkan mobil ke tujuan tertentu. Sistem yang dirancang tim peneliti memungkinkan mobil mengenali potensi bahaya, mencegah tabrakan, dan mengurangi risiko kecelakaan. Misalnya, ada objek di sekitar, ada mobil di depan, maka iCar ini akan menghindar jika berada jauh dari halte. Sedangkan, jika iCar ini berada dekat di halte dan ada objek di sekitarnya, maka iCar akan berhenti. Meski sudah beroperasi sejak 8 Agustus lalu, sebenarnya iCar masih dalam tahap uji coba. Tim pun telah menyiapkan satu orang operator untuk memantau jika terjadi kondisi darurat. Tak hanya operator, penumpang pun bisa langsung menekan tombol darurat di bagian belakang dan depan, dan mobil akan berhenti. Jika pengemudi dipegang dan digerakkan, sistem otomatis akan berubah menjadi manual. Begitu juga jika rem diinjak, mobil akan berhenti. Mobil pintar berkapasitas 5 orang penumpang dan 1 operator ini beroperasi dalam 2 shift, yaitu pukul 10 pagi hingga 11 siang dan pukul 2 siang hingga 3 sore. Adapun jumlah halte yang dilewati baru 6 dan akan berhenti selama 30 detik di masing-masing halte. Jika ingin mengetahui lokasi iCar secara real time, penumpang bisa memindai barcode di halte atau mengakses laman yang disediakan. Dalam satu putaran, jarak tempuh yang dilalui mobil ini adalah 2,6 km. Kalau dari segi kecepatan sih sudah cukup puas, karena kalau kita bandingkan dengan jalan kaki, dia lebih cepat dari jalan kaki. Tapi kalau untuk dari segi meng-coverage seluruh tes masih belum ini karena masih cepat. iCar tidak didesain untuk segala cuaca. Jam dan lokasi pengoperasiannya pun masih terbatas. Tim peneliti berencana menambah jumlah unit mobil, jam operasional, dan jalur di area kampus. Kanzana Malikonan, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Oke, itu tadi apa? Mobil apa? Oke, ada titik dua ya. Langsung bahasa Inggris Indonesia pakai AI. Sip, ini beberapa video. Buat kalian yang pengen menghasilkan uang, bisa banget pakai AI ini. Terus kalian melakukan jasa transfer yang dibayar pakai dolar. Hai guys, ketemu lagi sama gua Alfa di channel Alfa Rex. Jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang subscribe. Klik di tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan membahas sebuah aplikasi berbasis AI untuk menerjemahkan berbagai bahasa. Nah, AI ini cocok banget buat kalian yang kerjanya sering sentuhan dengan bahasa asing. Misalnya kalian guru atau dosen bahasa asing, atau kalian seorang penerjemah profesional. Ya pasti ini bukan Google Translate ya, dan jauh lebih canggih daripada Google Translate. Langsung aja kita bahas. Nama aplikasi AI ini adalah People Translator. Kalian bisa akses melalui website people.com. Serius tentang People, singkatnya People ini adalah sebuah aplikasi penerjemah online yang menggunakan teknologi AI dalam proses penerjemahannya. Perusahaan People ini didirikan oleh seorang CEO bernama Jaroslav Mikulski di Cologne, Jerman. Dan pertama kali aplikasinya ini diluncurkan pada tahun 2017. Awalnya bahasa yang bisa diterjemahkan masih terbatas, yaitu bahasa Inggris,
Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda. Sekarang sudah bisa sampai 31 bahasa, termasuk bahasa Jepang, Korea, Mandarin, dan bahasa Indonesia. Terus apa sih keunggulan Bible ini? Oke, langsung aja gue tunjukin. Ini contohnya gue mau menerjemahkan satu paragraf dari sebuah artikel. Kalian tinggal copy aja di sini, terus nanti hasilnya akan keluar di sebelah sini. Nah, kalau kalian baca, terus merasa kayaknya ada yang kurang pas nih. Kalian bisa klik kata yang menurut kalian kurang pas, lalu nanti dia bisa memberikan banyak opsi alternatif yang bisa kalian pilih. Misalnya kita ganti ya kata ini jadi kata yang ini. Terus nanti kata-kata selanjutnya bakal diikuti juga. Asik kan? Selain itu kalian juga bisa install extension Bible ini di browser kalian. Gunanya apa? Gunanya adalah kalau kalian lagi browsing terus ketemu kalimat dengan bahasa asing yang perlu diterjemahkan, kalian tinggal membaca kalimatnya, terus nanti bakal keluar icon kecil Bible ini. Kalian tinggal klik, nanti keluar hasil terjemahannya. Simpel banget kan? Lalu keunggulan lain yang ditawarkan Bible adalah menerjemahkan file. File bisa berupa docx, PDF, atau PowerPoint. Jadi kalian tinggal upload aja file yang kalian terjemahkan, lalu nanti bakal diproses oleh AI-nya. Kalau udah beres, kalian tinggal download aja hasilnya. Tapi kalau yang versi free ada batas nih, usahakannya cuma sampai 5 GB doang. Kalau kalian mau lebih, hapuskan Vimo. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut lebih gimana? Menurut kalian yang khusus sama kerjanya dan menggunakan dengan bahasa asing, jadi bisa diterjemahkan jauh lebih cepat. Walaupun tetap sih butuh kita sebagai manusia untuk tetap ngecek ya apakah hasil terjemahan ini udah oke atau ada sila-sila yang gagal kita harus kita memperbaiki. Jadi kerjaan kita tuh tinggal kalian aja lah ya. Selain itu kayak itu banget kalau kalian pakai buat freelance ya. Nah, buat kalian yang pengen menghasilkan uang bisa banget pakai AI ini dengan cara mengambil freelance menerjemahkan misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, atau bahasa lain gitu boleh. Nah, kalian bisa buka lapangan biasa kalian di Fiverr misalnya, terus kalian melakukan data transfer, ini dibayar pakai dolar. Nah, itu sejak gua pakai ini itu udah pakai itu prosesnya, gua selalu pakai ini kalau itu terjemahan. Dan anyway itu bukan endorse ya. Sebenarnya gua sempat mau di endorse sama Google tapi nggak jadi. Cuma gue udah mencoba explore AI ini dan memang benar bagus sebenarnya hasilnya. Apa ada dari kalian yang pernah cobain Bible ini? Gimana pengalaman kalian? Atau mungkin ada aplikasi kelas center AI lain yang menurut kalian jauh lebih bagus? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Semoga apa yang gue berikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share video ini untuk kalian yang kalian merasa membutuhkan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Udah lihat video tadi? Apa yang kalian rasakan setelah nonton video tadi? Dikandungkan kan itu ada 3 pertanyaan itu dalam video itu ada pertanyaan yang pertama, mengapa mobil ini bisa berbeda sedangkan mobil biasa tidak? Apa jawabannya? Tadi yang video pertama soal mobil. Karena mobil tersebut memiliki sensor, tiga sensor. Tiga sensor. Pagi waktu saya mobil itu ya ada kecil bisa berjalan sendiri ya. Terus kalau yang mobil tiganya itu bisa berjalan, jadi autopilot atau otomatis gitu ya.
translate. Lebih bagus mana? Google Translate. Jika kenapa Google Translate lebih bagus? Dan siapa? Pakai. Terus Google Translate bisa menerjemahkan kata lebih dari satu atau tidak? Bisa ya. Ya, jadi berarti Google Translate itu termasuk cerdas karena dia gampang menggunakan tadi, gampang menggunakan dan kamus, kemudian bisa mengajukan lebih dari satu kata. Ya, selanjutnya jadi yang kita pelajari hari ini adalah tujuannya itu yang pertama. Maksudnya hari ini kalian belajar itu ada tujuan yang dicapai. Yang pertama itu kalian bisa menjelaskan definisi, jenis dan prinsip dasar cara penggunaan kecerdasan artifisial. Ini kalau bahasa Indonesia ini kecerdasan artifisial ya, kalau bahasa Inggris itu AI, artificial intelligence. Nah itu kalau Indonesia kita pakai istilah AI. Kemudian berikut kalian bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas melalui contoh nyata. Nah contoh tadi itu kalau auto biasa sama auto pilot yang cerdas yang mana? Auto pilot berarti yang tidak cerdas, yang non cerdas, yang mobil biasa. Nanti itu nanti kalian kembangkan di atas. Kemudian yang berikut kalian bisa mengidentifikasi penerapan kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Kemudian yang terakhir adalah membuat peta konsep pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang umum atau khusus sebagai hasil proyek kelompok. Jadi tujuan kalian hari ini kenapa tadi dibagikan kelompok? Nanti kalian akan mengikuti ini peta konsep pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang umum atau khusus sebagai hasil proyek kelompok. Nanti ada dia punya cara kerja ada di LKPD. Selanjutnya sebelum kita mengerjakan proyek, saya akan menjelaskan kepada kalian dulu materinya. Jadi yang pertama adalah pengertian kecerdasan artifisial. Pengertian atau pengertian kecerdasan artifisial yang saya punya di sini adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memahami bahasa, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Jadi contoh tadi mobil tadi itu, mobil tadi itu mesin. Jadi yang berkaitan dengan PIKA itu adalah mesin ya, mesin yang mereka buat untuk menyerupai manusia. Dan mobil jadi segala sendiri, jadi udah segala sendiri. Kecerdasan artifisial atau AI ini bekerja dengan data dan algoritma. Jadi ada yang pernah dengar tentang algoritma? Siapa sini yang main TikTok? Yang punya TikTok ada? Yang biasa di TikTok nonton apa? Nonton apa? Yang merasa tidak kalau mau dilihat buka TikTok kayak nonton video kayak
jawaban. AI apa itu nama? Nah, Cici itu dipakai untuk membantu kalian cari jawaban. Cici berarti dia termasuk dalam AI tugas khusus, dan dia khususnya mencari jawaban itu. Terus yang berikut ada AGI atau AI yang bisa berpikir umum seperti manusia. Itu masih dalam riset kan? Belum digunakan. Kemudian mereka tahu orang yang besar. Kemudian yang ketiga adalah ASI atau AI yang melakukan kecerdasan manusia ini masih teori. Jadi yang kedua itu masih riset, masih dikembangkan, selalu terus dikembangkan, dan yang ketiga itu masih teori. Terus yang berikut perkembangan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial berkembang sangat besar dan digunakan di berbagai aspek kehidupan. Ya, kalian selain pakai Cici apa lagi? Google punya Gemini atau dibaca Gemini. Terus ada apa lagi? ChatGPT. Nah, itu artinya AI itu berkembang sangat besar. Cari untuk kalian cari jawaban saja sudah ada di dalamnya. Ada lagi di WA itu. Apa itu nama? WA. Kalian coba semua ya. Nanti cari-cari mungkin ada yang lebih canggih. Nah, jadi AI itu berkembang sangat besar dan digunakan berbagai aspek kehidupan. Kemudian AI itu membantu kalian ketika menggunakan Cici dan sebagainya itu kalian harus terbantu tidak? Ya, seperti itu. AI itu atau KA itu membantu efisiensi, produktivitas dan menunjukkan produktivitas manusia. Nah, ini contoh-contoh aplikasi KA. Yang pertama ini ada asisten AI atau chatbot. Sampai pakai iPhone di sini. Ini ada iPhone punya nih, Siri. iPhone Siri buka apa? Buka pesan, buka WA. Itu kayak kalau di Android bisa juga Google. Terus yang kedua ada video generation, bisa kayak video ada Indonesia, anime dan Kimura, itu kalian coba. Kemudian ada ini untuk bimbing asisten, ada yang untuk penelitian, ada untuk menulis. Nah ini untuk grammar pemenang, grammar and writing improvement. Nah kalau bahasa Inggris kan, kalau bahasa Inggris pakai tenses kan, jadi ada I am, ada tidak pakai M. Nah itu bisa dicek pakai grammar. Jadi kalau bahasa Inggris supaya dia memenuhi aturan tenses, tapi kita pakai grammar. Kemudian ada search engine bisa mencari ya. Ada itu beberapa, ada TV search, Gemini search, ada sosial media management dan sebagainya. Ini sebenarnya ya itu untuk Cici dan teman-teman untuk Cici, ChatGPT, ada banyak video. Nanti kalian bisa cari sesuai yang dibutuhkan kalian. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? AI itu dia mengumpulkan data, teks, angka, gambar, suara. Kemudian dia membentuk menjadi komputer. Dia terbentuk di komputer, kemudian komputer belajar tentang data tersebut sehingga komputer itu training menjadikan model, sehingga pada akhirnya dia evaluasi
melaksanakan proyek. Kegiatan saya berikan LKPD. LKPD terus baik. Oke, LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Kalian akan mengerjakan proyek membuat konsep, berbentuk konsep atau presentasi atau konsep digital tentang pemanfaatan AI. Ini waktunya 5 menit bisa? Bisa. Cuma itu bisa. Itu ada juga KPD-nya. Pilih kalian siapa supaya jangan sama nanti dipresentasikan. Kelompok 1 dapat keistimewaan yang pertama, pilih bidang mana? Oh, ini. Kelompok 1 pilih kesehatan ya. Jadi kalian sudah boleh kesehatan. Pilih kelompok 2 pendidikan. Kelompok 3 ada sini. Pendidikan kesehatan dan budaya. Kelompok 2 sudah. Oh, kelompok 2 budaya. Pendidikan kelompok 3. Kesehatan, budaya dan Oke, yang kerja sudah ada di KPD sih ya. Sudah dibagi tugas, ada tugas kedua siapa, yang kedua siapa, namanya presentasi siapa. Terus yang berikut, ya, jadi ada yang mau cari, ada yang mau tulis. Silakan. Kalau ada masalah, jadi apa? Kalian cari dulu dia punya peta konsep.
Sama itu lagi.
di bidang kesehatan. 1. Membantu dokter mendeteksi penyakit. AI bisa membaca hasil foto organ, MRI atau scan tubuh. Dokter bisa tahu penyakit lebih cepat seperti kanker atau jantung. Kedua, membantu menemukan obat baru. AI bisa meneliti data obat dengan cepat. Waktu pembuatan obat jadi lebih singkat. 3. Asisten kesehatan online. AI bisa jadi aplikasi yang jawab pertanyaan pasien, bisa menyiapkan minum obat atau jadwal kontrol. 4. Pemantauan kesehatan tubuh. AI ada di jam tangan pintar untuk memantau detak jantung dan tekanan darah. Bisa kasih peringatan kalau itu terdeteksi tidak normal. 5. Ada manajemen rumah sakit. AI bantu mengatur jadwal dokter, data pasien, dan stok obat. Pelayanan jadi lebih cepat dan terterapi. Kesimpulannya, kecerdasan artifisial membuat dunia kesehatan jadi lebih cepat, canggih, dan akurat dalam membantu dokter dan pasien. Dan itulah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan. Ada tidak? Tidak. Boleh. Terus tuntutannya oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Ini bagus ya. Ini ada nih pemantauan kesehatan, ada di tangan tuh, seperti bangun, dan jantung berapa, bisa kesian naik gitu. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian kami. Materinya tentang budaya pada materi 1 silakan. Artifisial. Kemudian warisan budaya. KA dapat membantu melestarikan warisan budaya dengan cara digitalisasi. Penciptaan konten budaya. KA dapat membentuk, menciptakan konten budaya baru seperti musik, film, dan lain-lain. Pendidikan budaya. KA dapat membantu meningkatkan pendidikan budaya dengan cara menyediakan akses. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja materi kami pada kelompok kelompok. Saya persilakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengikuti presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kedua platform, yaitu AI membantu karyawan mengakses informasi. Yang ketiga, keuangan dan layanan pelanggan, yaitu ada dua, deteksi penipuan, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan, meningkatkan keamanan. Yang kedua, layanan pelanggan, yaitu dapat memahami pemberitaan. Yang keempat, keamanan dan keselamatan, yaitu ada dua, keselamatan kerja, yaitu digunakan untuk menganalisis rekaman CCTV. Yang kedua, manajemen lalu lintas, yaitu AI membantu menganalisis data lalu lintas secara real time. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada. Apa itu layanan lalu lintas? Layanan lalu lintas. Dari kelompok 2 ada yang bertanya? Ada. Kenapa dipilih industrial? Industri. Kenapa? Kenapa dipilih industri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu layanan lalu lintas? Layanan lalu lintas yaitu serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan memastikan kelancaran serta keselamatan pergerakan kendaraan seperti kapal atau pesawat dan di suatu area layanan ini mencakup pengaturan misalnya melalui lampu lalu lintas atau petugas pengamanan, penyediaan informasi serta pembinaan kecerdasan penggunaan jalan.
sudah. Oke, selanjutnya kita refleksi dan evaluasi. Nah, itu tadi bicara tentang sosial di 3 bidang yang kalian pilih. Ada industri, ada kesehatan, juga ada budaya. Kalau itu bidang yang lain ya, nanti kalian bisa baca referensi. Ada referensi di internet. Kita sudah paham itu apa itu kecerdasan artifisial, sangat membantu di kehidupan kita yang sekarang. Selanjutnya kalian akan dievaluasi pengalaman kalian hari ini dengan mengisi asesmen sumatif, dan kemudian ada sudah tulis kertas. Kalian tulis hal yang paling menarik yang dipelajari hari ini dan hal yang menyebutkan bagi saya hari ini. Kalau yang tadi yang selesai itu sudah. Kuncinya 5 menit. Nah, ini tinggal cara menyediakan asesmen itu hanya kalian akan belajar simak dan kalian dapat singkat tentang mana berbeda benar. Dan jawabannya lebih dari satu. Ini serahkan. Oke.
Asal Nuswati itu punya nama ya, kalau yang refleksi tidak perlu.
selanjutnya